Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasadisu al-i'tidalu, adapun rukun salat yang keenam yaitu i'tidal. Maqrunan bituma'ninati, padahal dibarengkan dengan tuma'ninah, disertai tuma'ninah. Hatta tastaqirral a'dha'u, sehingga tetap oleh semua anggota tubuh. Wal wajibu fihi an ya'uda ba'da ruku' lima kana alaihi qablahu. Adapun yang wajib pada i'tidal yaitu bahwa kembali oleh seseorang sesudah ruku' lima kana alaihi qablahu, kepada apa yang tadinya dia di atasnya sebelum ruku'. Wasunnatu an yaqula fi hali raf'ihi minar ruku' samiallahu liman hamidah. Adapun sunnahnya yaitu bahwa mengucapkan oleh seseorang pada waktu bangunnya dia dari ruku' membaca samiallahu liman hamidah. Fa'idha atadala, maka apabila telah tegak lurus, qala, maka ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Ibu-ibu sekalian, pertemuan ini kita memasuki rukun salat yang ke-6, yaitu namanya i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu adalah balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Jadi i'tidal itu balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Sebelum ruku ngapain? Sebelum ruku ngapain? Nah, berdiri. Maka yang namanya i'tidal tuh balik berdiri. Berdirinya tangannya bagaimana? Oh, sadaqab, berarti dia sadaqab. Kalau berdirinya tangannya enggak sadaqab, berarti enggak sadaqab. Begitu. Ada ajarannya, ada ajarannya. Mazhab Hanafi itu enggak pakai sedekah. Allahu Akbar, tangannya lempeng saja. Nanti di Mekah kalau kita umroh haji ketemu banyak ajaran. Begitu, berbeda madhab namanya. Hanafi madhabnya, nggak ada sedekah, nggak ada. Ini namanya disebut i'tidal. Jadi i'tidal itu yang tadinya diri, kemudian dia ruku, kudu balik lagi Kalau tadinya duduk, balik lagi duduk. Wong sholatnya sambil duduk kalau sakit, begitu. Itu namanya disebut i'tidal.
namanya i'tidal. Nah, i'tidal ini adalah rukun salat. I'tidal ini adalah wajib dikerjakan dalam salat. Salat tidak akan sah kalau tidak i'tidal. Kalau tidak i'tidal. Seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang tata cara salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, fakana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rasulullah itu kalau bangun dari ruku enggak langsung sujud, diri dulu dengan tegak. Itu disebut di dalamnya ada tumakninah. Jadi yang keenamnya adalah i'tidal disertai tumakninah. Kudu ada tumakninah. Kalau enggak ada tumakninah, habis diri langsung turun sujud, enggak diri sebentar, maka salatnya tidak sah. Nah, bicara i'tidal ini ada dua pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat as-sah i'tidal. Yang kedua, sunnah-sunnah i'tidal. Kita harus pahami kalau sunnah mah andai ditinggal enggak ngapa. Kalau ditinggal enggak ngapa, hanya ngurangin ganjaran. Tapi kalau syarat-syarat sah berimbas, i'tidalnya tidak sah. Begitu. Mana kalau pengen i'tidal syaratnya kudu diri tegak. Kalau tadinya diri. Kalau sholatnya diri. Kudu diri tegak seperti semula. Karena Nabi bilang hatta ta'tadila qa'iman, sehingga tegak lurus, tegak. Ya semampu saat sholat berdirinya aja. Kalau nenek-nenek kok ruku dia, bukan ruku, udah bongkok dia. Itu dirinya segitu, ya segitu. Jadi yang pertama diri tegak. Kedua kudu ada tumakninah. Apa itu? Kudu diem, jangan ada gerak. Kalau tangannya goyang-goyang, 3 kali batal. Sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang. Rabbana lakal hamdu. Ini batal sholatnya. Makanya yang bagus nanti ngomongin sunat tangannya sedekap. Kalau tangannya sedekap enggak bakalan goyang-goyang. Enggak bakalan. Jadi yang pertama syarat i'tidal kudu diri tegak lurus, kedua kudu diem, namanya tumakninah. Yang ketiga jangan lama-lama. Dirinya nih, jangan ngelebihi ukuran baca Fatihah. Begitu dirinya nih, i'tidal nih. Jangan lama-lama, kecuali nanti di belakang nih akan diterangin waktu kunut dan sholat tasbih. Kalau sholat tasbih emang lama karena kudu baca tasbih 10.
Iya, begitu. Jadi secara umum i'tidal ini namanya rukun pendek. Rukun pendek, jangan panjang-panjang. Ini namanya syarat sah i'tidal tuh. Jadi pertama kudu diri tegak, kedua kudu ada tumaknina, yakni anggota tubuhnya diam, ndak boleh gerak sebentar, seukuran subhanallah bacaan 4 detik begitu. Ketiganya jangan panjang-panjang. Itu namanya aturan-aturan i'tidal. Adapun sunnah-sunnah i'tidal nih banyak. Biar sempurna sholat kita, maka kita diatur oleh agama, ada sunnahnya. Yang pertama, ngangkat tangan. Tangannya angkat biasa setinggi kuping tuh, kayak takbiratul ihram, habis rukunya tuh sami Allahnya tangannya diangkat. Biasa kalau ibu-ibu keteknya jangan dibuka, kalau laki-laki dibuka begitu. Sampai dirinya jadi begitu, dirinya nih begitu. Itu satu. Kedua, membaca tasmi'. Membaca sami Allahu liman hamidah. Waktu bangun dari ruku. Baca sami Allahu hamidah. Ini tangan ini di atasnya sampai mulutnya dah. Sampai mulutnya dah. Sami Allahu liman hamidah. Selesai ini dah, baru bakal diturunin. Begitu. Dah tuh di atas, Ibu. Sami Allahu liman hamidah. Ini dah nih. Udah di atas. Dah. Begitu. Nanti udah dah nih bakal diturunin. Begitu. Yang bagus dituruninnya namanya disebut irsal khafif. Jadi tangan ini diajarinnya 2. Tangan nih, habis dah nih diapain nih tangan? Ada 2 ajarannya. Yang pertama namanya irsal khafif. Diturunin setengah. Irsal khafif itu diturunin setengah. Sedakep dah bahasa kitanya. Sedakep di bawah dada. Begitu. Yang kedua namanya irsal mutlak. Dilepas seluruhnya sampai bawah. Begitu. Terserah ibu-ibu tuh sholatnya. Begitu. Ibu pengen ganjaran gede kayak begitu. Kalau ibu bilang ganjaran saya udah banyak banget lagi pengen ngurang-ngurangin. Irsal mutlak. Begitu. Jadi gimana nih? Sami Allah liman hamidah. Turun ini tangan nih. Sedakepin lagi. Rabbana lakal hamdu. Itu Rabbana lakal hamdu. Namanya kalau disedakepin lagi itu namanya irsal khafif bahasa Arabnya. Melepas separuh. Itu yang paling gede ganjarannya. Kedua adalah irsal mutlak, biasa dilepas saja. Jadi kayak gini, Sami hamidah, Rabbana lakal hamdunya begini. Yang penting jangan goyang-goyang tangannya. Goyang-goyang batal. Kalau 3 kali, kudu diam. Ini namanya kalau begini, ini namanya irsal mutlak. Dikitan ganjarannya. Dikitan. Iya, kan bilang tadi. Begitu. Jadi ibu nomor 1, nomor 2. Iya, banyak kan ganjarannya. Gitu, namanya irsal khafif namanya. Sedekap. Gedean ganjarannya kalau sedekap. Begitu. Dan aman kalau ibu sedekap, enggak bakalan goyang-goyang.
Nggak pernah kita lihat orang yang sedekah itu tangannya begini-begini. Nggak ada. Tapi kalau ibu sambil hamidahnya itu irsal mutlak, dilepas total, maka bisa gerak-gerak nih. Gerak-gerak, Allahu Akbar, sujud aja, belum tumaknina, batal sholatnya. Karena nggak ada tumaknina. Maka yang bagus itu sedekah. Lagi yang namanya i'tidal itu tadi definisinya balik lagi pada keadaan semula sebelum ruku kita dirinya tangannya, iya berarti i'tidal juga diri dan begitu namanya i'tidal, namanya sempurna. Kalau tangannya begitu. Ibu biasanya sedekah apa enggak? Yang bener nih. Oh, lepas total. Iya, enggak apa-apa. Iya, iya boleh. 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 Begitu. Enggak apa-apa. Cuman ganjarannya kurang banyak. Jadi jangan disalahin yang orang tangannya dilepas semua. Tuh ngapa orang itu tangan lepas semua? Ganjarannya udah banyak dia. Begitu. Iya. Lagi pengen ngurang-ngurangin. Kalau pengen nambah ganjarannya sedekah. Namanya irsal khafif. Tuh begitu. Biar gede ganjaran. Kan kita butuh ganjaran, ya kan? Begitu, ganjaran butuh. Begitu. Kalau milihnya adalah mahfud, dapat ganjaran. Oh, ganjari. Oh iya. 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 Jadi apa namanya? Irsalnya yang gede ganjarannya irsal khafif. Khafif itu ringan separuh. Mutlak itu seluruh. Lepas total. Jadi tangannya diangkat habis ruku tuh sami Allahu liman hamidah. Ini edah nih. Habis edah tuh baru diturunin. Jangan sama hamidahnya tangannya di bawah. Baru robbana, jangan. Adahnya di atas. Ibu tes saja, coba sami Allahu hamidah, baru nah sedekah robbana. Nah iya. Ini namanya tasmi'. Ada sejarahnya. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh membacanya bangun dari ruku Allahu Akbar. Dulunya Nabi tuh bangun dari ruku tuh Allahu Akbar. Wong takbir intikal, pindah gerakan Allahu Akbar. Cuman ada kejadiannya mana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala enggak pernah sejak sholat diwajibin ketinggalan berjamaah sama Nabi. Enggak pernah. Satu hari di Madinah ada yang bohongin. Begitu katanya kebun kurmanya itu ada yang ngerusak. Akhirnya Abu Bakar tuh pergi ke kebun kurmanya. Ternyata nggak ada. Jadi Abu Bakar nih lari-lari biar nggak ketinggalan serakaat. Karena Abu Bakar nih nggak pernah ketinggalan serakaat aja nggak sama Rasulullah, selalu sama Rasulullah. Jadi akhirnya Abu Bakar tuh lari-lari sebelum dilarang lari-lari tuh, sholat tuh. Disuruhnya nyantai sama Nabi akhirnya.
Jadi Nabi lagi ruku itu dipegangin palanya sama Jibril. Palanya sama malaikat Jibril. Jadi kagak bisa bangun diganjel. Lama Nabi. Begitu Abu Bakar lari. Lalu kemudian masuk masjid Abu Bakar. Nabi lagi ruku. Kata Abu Bakar, alhamdulillah. Saya masih enggak ketinggalan sarakaat ikut Rasulullah. Kata Abu Bakar, alhamdulillah. Langsung takbir, Allahu Akbar. Abu Bakar tuh sholat asar. Lalu kemudian ruku Abu Bakar. Pas ruku, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, bacalah Sami Allahu liman hamidah. Jadi sejak saat itu, apa Sami Allahu liman hamidah? Allah dengar orang yang membaca alhamdulillah. Siapa? Abu Bakar. Begitu. Allah dengar orang yang membaca alhamdulillah. Sejak saat itu menjadi ajaran. Menjadi ajaran kita baca Sami Allahu liman hamidah. Sejak itu yang tadinya bacaannya Allahu. Jadi Sami liman hamidah ini Abu Bakar punya. Kata Abu Bakar tuh begitu. Makanya kita disuruh tuh membaca abis itunya tuh Rabbana lakal hamdu, ikut muji Allah. Jadi waktu bangun dari ruku kita baca Sami Allahu liman hamidah. Udah diri tegak, kita baca Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu boleh. Dua-duanya ada ajaran dari Nabi. Jangan salahin. Begitu. Jangan salahin. Nah, siapa yang disuruh baca Sami Allahu liman hamidah? Semuanya. Imam disuruh baca, makmum disuruh baca, makmum. Orang sholat sendiri disuruh baca. Jangan kagak baca. Waktu bangun dari ruku ini, mau i'tidal, kita baca Sami Allah. Yang disuruh baca 3 orang. Pertama imam, kedua makmum, ketiga sholat sendiri. Intinya semuanya. Semuanya kudu baca. Jangan sampai jadi makmum kagak baca. Sami liman hamidah. Dia baca Rabbana lakal hamdu aja. Imamnya Sami Allahu liman hamidah. Dia baca Rabbana lakal hamdu. Ini nggak ngerti. Begitu. Jadi baca dulu. Baca dulu Sami Allahu liman hamidah. Mau dia imam, mau dia makmum, mau dia sholat sendiri. Muanya kudu baca Sami Allahu liman hamidah. Cuman udah sebagian orang kena musibah. Ada yang gak baca Sami Allah liman hamidah. Langsung baca Rabbana lakal hamdu. Itu keliru. Keliru. Baca dulu Sami Allahu liman hamidah. Makmum tuh. Begitu. Udah tegak baru baca Rabbana lakal hamdu. Ini minimal segitu. Tapi belum sempurna.
Mau dia imam, mau dia makmum, mau dia sholat sendiri, pas udah tegak, dia baca begini nih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tuh sampai ba'du setiap sholat. Mau sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh, qobliyah, ba'diyah, duha, sampai ba'du sunnahnya. Kalau pengen gede ganjarannya. Jangan Rabbana lakal hamdu, berhenti segitu. Emang ada? Ada kayaknya. Ngaji juga orangnya. Ah iya. Oh enggak ada. Iya. Baca tuh sampai jadi pas diri nih sami Allahu liman hamidah, tangannya turunin, baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ibu boleh baca mil'a, boleh baca. Barangkali ibunya bacanya mil'a. Mil'a apa mil'u biasanya? Oh mil'u, baik nggak apa-apa. Iya mil'us. Iya mil'u begitu. Boleh mil'u, boleh mil'a. Artinya kalau ada yang ngajarin mil'a, jangan disalahin. Jangan disalahin. Kayak istighfar habis sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh. Huwal hayyal qayyuma boleh. Begitu. Nggak usah ribut. Begitu. Itu urusan ilmu nahwu namanya. Nggak apa-apa. Begitu. Jadi kalau sampai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sempurna. Yang kayak begitu tuh. Tapi ini nih sampai ba'du kalau jadi imam. Sampai ba'du kalau jadi imam. Jangan lebih segitu aja. Kalau ngimamin sampai ba'du. Adapun kalau sholat sendiri disuruh lebihin nama Nabi. Enggak ba'du berhenti, enggak. Iya Nabi baca. Iya. Banyak wong sholat nih biar sempurna. Makanya Allah kasih panjang umur. Agar supaya kita tuh setapak nyontoh Nabi. Jadi kalau kita sendiri sholatnya Sami Allah liman hamidah, atau ibu-ibu tuh tangannya rapat begini kan, sedekap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita baca ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Segitu kalau sholat sendiri. Enggak bisa, mau ditulis. Oh ya udah tulis dah. Begitu biar sempurna. Mau Nabi baca. Sami Allah liman hamidah, mudahkan ya. Rabbana lakal hamdu sampai ba'du udah. Baik. Udah baca itu mah tuh. Ahlas sana'i udah. Wal majdi ahaqqu ma qalal abdu. Ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna
laka abdun wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala mu'tiya lima mana'ta udah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu tuh kalau sholat tuh sendiri begitu. Udah, kita baca sama-sama dari Sami Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Nabi segitu tuh. Kalau yang tidak di Sahih Muslim ada, di Abu Dawud ada, tapi kalau tidak jadi kalau jadi imam sampai ba'du aja. Kalau jadi makmum dilihat. Makmum kalau udah Rabbakal hamdu imamnya turun, ya udah turun aja. Kalau belum turun imamnya, kita baca. Maka kadang orang kita bingung kalau di Mekah. Loh kok rukunya lama, yang tidalnya lama. Loh dia mengaji ya. Begitu. Iya, jadi kita Rabbana lakal hamdu sampai ba'du. Kalau kita udah ba'du nih imam belum juga turun. Nah baca. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jad. Rabbana lakal hamdu, duhai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji sepenuh langit ya Rabb. Pujianku sepenuh bumi dan isi-isinya semuanya di luar langit dan bumi. Ya Allah, wahai Tuhan yang berhak untuk yang memiliki pujian dan keagungan, yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba. Semua kami adalah hamba-Mu ya Rabb. Yang paling pantas diucapkan, tidak ada yang ngalangin kalau Engkau udah niat mau ngasih. Enggak ada yang bisa ngasih kalau Engkau kagak niat ngasih. Begitu, dan tidak bermanfaat bagi orang yang punya kekayaan, kekayaannya dari azab-Mu. Nabi baca kalau sholat sendiri. Udah pernah baca belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini baru sholat. Lah, emang baru ngaji? Oh, baru dapat. Enggak ada yang ngajarin. Jangan-jangan gurunya ngajarin cuman meleng. Oh, enggak. Wah enggak, subhanallah. Ya. Kalau sholat sendiri begitu, biar sempurna. Wong Rasulullah yang udah pasti surga aja baca. Rasulullah yang udah pasti Nih kita yang ngaji nih udah pasti surga belum?
Belum. Pengennya masuk. Nah, baca. Kalau sholat sendiri baca. Biar sempurna. Ajaran agamanya. Nabi itu ajarin ibadah kita tuh. Begitu. Jadi biar benar ibadah kita ini. Jangan asal-asalan. Sholat mau dari dulu. Tapi masih suka puyeng hidupnya. Benar enggak? Ini nih, kita harus rapihan. Makanya kita orang nih ngajar enggak mau banyak-banyak. Sedikit, serukun, biar ngerti maksud saya. Kadang kalau panjang serukun enggak habis. Masih harus ketemu lagi. Supaya kita sholat nih, jangan asal. Biar kita mulia. Biar kita mulia. Biar mulia. Sayang kita. Kalau enggak mau ikut Nabi, mau ikut siapa? Begitu kita. Begitu. Tapi walaupun robakal hamdu doang jad. Kalau asal jadi makan nasi sama garam juga jadi, tapi kan enak kalau dikasih lauk pauk, ya kan? Begitu. Tambah sedap, ya kan? Tambah gurih. Nah, kita ibadah juga begitu. Wong makanan ruhani kita. Ruhani kita tuh makanannya badan kita baru makanannya nasi uduk. Begitu namanya disebut kebuli Betawi. Begitu paketnya kebuli ke Betawi itu ama ati kebon. Apaan? Ati apa? Ati kebon apa? Ati kebon. Oh iya. Namanya kebuli Betawi. Ati apa? Ati kebon. Begitu. Iya, begitu. Itu begitu. Jadi biar kita ibadah nih bagus. Kalau ibu ibadahnya bagus enak. Begitu jangan asal. Saya begitu. Pada ibadah nih biar rapi kita enak ibadah kita. Biar bagus. Dalam kita ibadah enak. Jadi ibadahnya. Kalau sholat sendiri, biar pernah dicobain ajaran Nabi. Karena kalau nggak dikerjain, akhirnya dikata ajaran baru. Ini ajaran baru nih. Dari dulu gua sholat kagak. Begitu. Padahal ajarannya dari Nabi. Kitanya yang baru ngaji. Ajarannya mau dari dulu. Akhirnya dikata ini ajaran baru. Ini bid'ah, begitu. Bid'ah aja. Padahal ajarannya sedari dulu. Cuman diajarin nama Nabi kalau ngimamin jangan. Kenapa? Karena imam tuh harus melihat makmum. Ada nenek-nenek. Sianan dia. Begitu ada yang punya hajat. Kecuali makmumnya terbatas. Emang seturu-turu grupnya dia, grup PA-nya berjamaahnya. Nih bagaimana kalau saya mau panjangin surat Yasin sampai kelar? Setuju. Ini bukan yang ngaji di sini nih model begini, bukan. Setuju, itu boleh dipanjangin. Tapi kalau yang ngaji nih modelnya kayaknya kagak ngeyakinin dah. Setuju panjangnya kagak. Begitu Iya. Jadi kalau sholat sendiri baru ditambahin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil ardi masyita mishin ba'du ala sana'i wal majdi ahaqqu maqalal amdu wa kulluna laka abdun la maniya lima a'taita wa la ma'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jadi minkal jad. Baru doa kunut kalau subuh. Tapi ntar doa kunut nanti diterangin. Begitu baru sujud turun. Tuh begitu aturannya. Kalau sholat
sendiri. Diamalin. Nggak usah diapal, ibu capek ngapal. Lagi udah puyeng. Begitu ngapalin, dibaca-baca aja. 1000 kali aja. Begitu iya. Jadi cara menghafal tuh begitu. Saya tuh baca-baca aja buku-buku tuh. Enggak usah dihafal, capek. Otak kita jenuh kalau ngapal. Jadi kayak duit. Ibu pernah ngapal nggak? Yang gambar begini nih, 2.000 nih, 2.000. Ini nih 5.000 nih. Yang kayak begini 10.000. Ibu ngapal nggak? Tapi hafal nggak? Hafal doang apa hafal banget? Kenapa tuh bisa hafal banget? Sering megang. Sering. Nah itu juga begitu. Ibu tempel aja di temboknya tuh yang ibu tulis tadi. Nggak usah dihafal, tempel aja. Ntar lama-lama hafal begitu, lama-lama. Nggak ada kalau untuk yang tidak. Kalau untuk yang tidak, nanti ada habis sholat. Habis sholat, nanti doanya. Nanti nih kalau udah salam ya, saya ajarin wiridan sholat. Ntar, kan belum kelar nih. Begitu. Apa langsung salam aja nih? Kan batal ya kan? Kan baru yang tidak, sujud aja belum ya kan? Ya sabar nanti. Nanti habis sholat tuh ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jadi mingkal jad. Ini wiridan habis sholat, nambah wa la radda lima qadaita. Begitu. Kalau habis salam, ntar ini mah amalan i'tidal. Ini semuanya sebetulnya biar kita berkah hidupnya. Semua diajarin. Nabi itu ya sayang banget sama kita. Jadi dalam Al-Quran tuh azizun alaihi ma'anitu. Nabi itu pusing kalau umatnya pusing. Jadi Nabi itu nggak pengen umatnya pusing. Maka segala macam diajarin. Cuman umatnya nggak mau, maka umatnya pusing. Begitu, kita baca aja. Pelan-pelan ibadah kita nih biar rapi. Biar bagus. Begitu. Jadi terserah ibu. Kalau umpama mau sedekap silahkan. Syekh Nawawi Al-Bantani ajarin tuh di dalam kitabnya Kasih pada sedekap, namanya itu lebih gede ganjarannya, namanya irsal khafif. Ibu mau lempeng enggak apa-apa, jangan disalahin, pokoknya semuanya ada ajar, cuman mana yang paling gede aja ganjarannya. Begitu, sama aja kayak pilpres tuh, nggak usah ribut, orang semuanya muslim, semuanya Muslim, semuanya haji. Mungkin Gibran aja lah, kita nggak paham. Kalau yang lain kan udah Ganjar barangkali udah haji ya kan. Begitu Mahfud udah haji, Anies lah, apalah, Muhaimin, apalah, Prabowo kan ada hajinya. Mungkin Gibran juga udah kali. Begitu, artinya musim semuanya cuman berbicara terbaik. Sholat begitu. Berbicara terbaik aja. Jadi mana yang paling afdol dalam sholat, ya itulah yang kita kerjakan. Begitu, supaya lebih bagus kita ibadah ini. Sebab kita mau nyari apa lagi? Emang kita nyarinya sempurna. Biar sempurna, tuh bagus. Tuh kayak begitu. Jadi sampai jad. Kalau sholat sendiri, kalau jadi makmum dilihat. Kita Rabbana lakal hamdu, imamnya belum sujud, terus mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in bandu. Lah imamnya belum juga turun, terus alasana makmum tuh begitu. Kalau belum turun terus saja. Gitu sampai imam turun, jangan bengong. Jangan bengong, begitu. Begitu, jangan bengong, begitu. Kalau bengong, makmum, apalagi orang laki, mana yang di depannya pakai kaos lagi, diaminin aja, begitu. Bunyi kaosnya, ya Allah, macem-macem, begitu dibawa ke masjid, begitu, ya Allah, begitu, iya,
Jadi kita ibadah. Begitu biar benar. Dah segini dah tuh. Nanti ngomongin kunut. Kunut nih ada 3 nih. Tapi jangan sekarang. Kasihan takut nanti sampai jam 4. Kelamaan. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin. Baik. Silakan. Iya baik. Iya betul. Enggak batal. Baik. Ada 4 bunda. Tangan yang disunahkan diangkat. Ada 4 tempat. Yang pertama, saat takbiratul ihram. Takbir pertama, usolli bahasa kita orang. Takbiratul ihram. 2, mau ruku. 2, mau ruku. 3, bangun dari ruku. Barusan tuh. Yang tidak. Bangun dari ruku. 4, setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal. 4. Begitu. Yang kelima, karena 4 ini umum nih, semua orang. Ada nambah 1. Kalau jadi makmum saat imam tasyahud awal. Kalau jadi makmum. Yang kelima nih. Kalau jadi makmum saat imam tasyahud awal. Contoh, sholat asar. Kita ketinggalan serakaat. Ketinggalan. Maka imam 2 kita baru 1. Maka karena imam 2 habis sujud kedua tuh duduk. Kita mah sebetulnya nggak boleh duduk. Cuman gara-gara jadi makmum kudu duduk. Nah karena imamnya habis tasyahud awal, sami Allah, Allahu Akbar, dia diri, ngangkat tangan karena imamnya tasyahud awal, maka kita makmum juga ngangkat tangan. Begitu. Karena kita jadi makmum ngikut imam. Sebab nanti waktu imam 3 nggak ngangkat tangan bangunnya imam. Maka kita nggak ngangkat tangan lagi. Begitu. Padahal kita mestinya tasyahud awal, cuman kalau jadi makmum. Jadi yang paling pokok 4 bunda. Jadi saat takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, dan saat duduk tasyahud awal. Rakaat 1 dan 3 ibarat dohor asar isya tidak ada ngangkat tangan. Ngangkat tangan ngurangin ganjaran. Habis sujud, Allahu Akbar, angkat 1, tangan diangkat, ngurangin ganjaran. Baik. Rakaat kedua ya. Rakaat kedua habis tasyahud awal. Tasyahud awal baru ada ngangkat tangan. Rakaat 2. 1, 3 enggak ada. Enggak ada ngangkat tangan, biasa aja. Tangannya enggak ada diangkat-angkat. Normal aja biasa. Tinggal nanti sedekapin aja. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah? Baik. Baik boleh. Tapi pikirannya lagi kalut bagaimana. Padahal saya udah baca Fatihah katanya. Terus udah selesai baca Fatihah, terus dia baca surah. Habis baca surah dia mikir, saya udah baca Fatihah, belum ya? Walaupun di hatinya yakin udah baca, akhirnya dia baca lagi. Itu bagaimana? Iya betul. Kalau memang kayak begitu, baca belum, ambil belum. Maka baca Fatihah lagi, nanti sunat baca surat lagi. Habis Fatihah lagi surat lagi. Yang penting habis surat lagi jangan sampai lupa. Udah Fatihah belum ya? Nanti Fatihah lagi, surat lagi. Iya begitu. Aturannya begitu. Tapi Anda yang nggak baca surat nggak apa-apa, teman nggak dapat ganjaran.
Karena aturan baca surat itu sesudah beres Fatihah. Fatihah dia belum beres karena dia ragu, dianggap belum. Maka surat yang dia baca dianggap tidak ada. Sehingga Fatihah lagi, surat lagi. Begitu aturannya. Akhirnya pakai sujud. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah sujud sahwi. Enggak begitu. Enggak ada. Iya. Baik, boleh. Iya. Iya, ada keempat. Maka kita tugas makmum kalau perempuan, ibu pakai tepuk tangan. Ngingetin. Begitu. Begitu. Iya, iya, tentu harus ngaji semuanya. Kalau laki-laki harus subhanallah. Jangan diem. Harus subhanallah. Kalau kita enggak juga, dia enggak ngerti sementara baru 3. Dia udah yakinnya udah 4. Apa tugas kita? Maka kita kudu mufarokoh. Mufarokoh. Apa tuh mufarokoh? Berhenti niat, berhenti jadi makmum. Jadi ketika imamnya langsung tasawuf akhir, kita ingetin enggak mau juga karena imamnya yakinnya udah 4, maka kita langsung aja diri. Allah, di artinya gua berhenti jadi makmum. Gitu doang tuh. Namanya niat mufarokoh. Aku niat berhenti jadi makmum. Udah langsung aja ibu diri baca Fatihah. Udah. Begitu, terus saja. Dan enggak hilang ganjaran 27. Begitu, enggak hilang. Tuh begitu. Jangan nunggu salam, jangan. Begitu. Iya betul, karena kalau imam salah jangan diikutin, jangan. Begitu. Makanya tempo hari itu ada yang protes. Bagaimana kalau nih calon imam ini melanggar kode etik? Begitu. Begitu. Kemarin tuh. Kalau imam salah tuh jangan diikutin emang. Kalau imam salah itu enggak boleh. Jadi tidak boleh kita ngikut sama orang yang nyata salah dalam sholat. Dalam sholat. Seperti imamnya udah 4 masih diri. Udah 4 masih diri. Pikir dia 3. Kita ingetin subhanallah. Dia yakinnya baru 3. Biarkan dia. Kita tetap tasawuf akhir aja. Duduk aja di tasawuf akhir. Tunggu, jangan diri. Diri batal kita. Karena kita sholat 5, imam 4. Ini aturan. Nah, tapi nanti pada bab sholat berjamaah. Ya. Nanti diterangin panjang. Ini kan sholat sendiri dulu nih biar rapi nih. Kita baru sujud aja belum nih. Turunnya tangan dulu apa dengkul dulu. Ini belum. Belum. Baru kita tidak. Pelan. Insya Allah nanti ketemu. Moga panjang umur, sehat walafiat. Ketemu materinya. Boleh. Batal tuh makmum. Makmum yang tidak ikut sujud sahwi, sholatnya batal. Betul. Nanti di depan bab batal sholat. Di antara batal sholat, bila makmum tidak mengikuti imam pada sunnah yang mencolok perbedaannya. Salah satu sunnah yang mencolok perbedaannya, sujud sahwi. Pokoknya makmum bila imam sujud sahwi, kudu ikut sujud sahwi. Mau tahu mau kagak. Betul, artinya itu biarkan hak imam. Artinya gini, jadi yang harus dipahami, ibu jangan komentari, biarkan beliau ngomong, ibu dengerin kita, nantinya ibu nggak paham. Jadi imam, inilah yang disebut Islam rahmatan. Imam ada ajarannya, makmum ada ajarannya. Saat kita jadi imam, kita harus pahami status imam. Saat kita jadi makmum, kita harus pahami makmum. Ketika imam ini ragu, 3/4, maka yang diajarkan oleh Nabi, ambil yang terkecil. 3. Kecuali utang. Utang saya 10 juta atau 20 juta ya. Yang kecil, jangan. Yang gede. Jadi kalau urusan rakaat sholat, ambil yang terkecil. 3/4. Si imam wajib 3. Nah, imam 3. Makmum ingetin udah 4 kok.
Dia yakin 3, biarkan dia. Maka kita ada ajarannya lagi kalau jadi makmum. Ketika imam udah 4 kok masih diri, kita ingetin subhanallah. Imam yakin 3, biarkan imam. Kita duduk aja tasawuf akhir. Jangan ikut, karena salah. Nanti imam setelah itu sujud sahwi. Kita ikut juga sujud sahwi. Baik, betul. Karena wajib ikut imam. Penyebabnya. Nanti pada bab batal sholat, kita bedah. Nantinya. Bunyi kitabnya insya Allah ada. Bunyi kitabnya. Bunyi materinya ada di kitab Riyad. Makanya kenapa ngaji kita ini harus pakai buku. Biar ibu, mohon maaf, bisa ngajarin lagi. Biar ibu bisa mendalili lagi. Begitu. Yang ibu ndak paham boleh tanya kepada kami. Boleh tanya kepada kami. Yang kami bisa jawab, kami jawab. Jangan takut. Begitu. Ajarin. Riyad ini, kalau ibu kemarin ziarah di Syekh, di sebelah kiri, gerbang utama tuh, namanya di sebelah kiri. Itu makam itu udah 500 tahun. Makam tuh. Yang di sebelah kiri ada namanya Syekh Amir Sohbi dari gerbang utama. Gerbang utama. Sebelah kanan ada Syekh Satam. Itu begitu. Sebelah kiri adanya makamnya. Kata Syekh Amir Sohbi, udah cukup ngaji Riyad aja. Ngaji Riyad aja. Riyadul Badian ini udah cukup. Wis amalin Riyad aja udah tinggi derajatnya. Begitu. Jadi Riyad ini dibolak-balik saja. Begitu. Nanti yang nggak paham bisa ditanya. Jangan takut. Bisa ditanya. Bisa ditanya. Kalau itu bisa ditanya. Ini begitu. Jadi nanti bab berjamaah kita bedah. Ini masih ngomongin sholat sendiri dulu. Sebab sholat berjamaah itu berurutan setelah sholat sendirinya bisa. Baru kita ngomongin rame-rame. Kalau sendirinya nggak bisa, rame-ramenya repot nantinya. Kurang lebih demikian. Allah alam. Iya baik. Waalaikumsalam. Iya. Oh baik, iya. Jadi begini. Kemarin itu kami ketemu ulama besar Mesir. Sampai sebetulnya diajak ngobrol sampai subuh. Karena sayangnya dari Selasa pagi itu ada acara di Serang. Sampai pulang jam 5. Jam 5 udah tamu sampai maghrib. Maghrib ngaji. Sampai jam 1. Saya ketemu Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah. Ulama tinggalnya di Iskandaria. Tinggalnya. Nah beliau bilang, itu sholawatnya itu doanya begini aja. Itu doanya yang kami pakai. Jadi ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa amin ya rabbal alamin. Kata beliau, ini aja begitu, ini aja. Kami husnudzon kepada beliau karena jamaah ini udah ada di atas setahun membaca ini. Sallallahu Muhammad Nabi Salat ini nggak putus. Ada yang 2 tahun, ada yang udah 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nampaknya beliau begitu mengajarkan yang sudah stabil, nggak ngalamin tekanan dana rendah, begitu. Maka bacanya itu aja enak. Jadi kan bahasa Indonesianya itu lebih menyentuh. Ya Allah, Tuhan pemberi cahaya langit dan bumi, penuhi isi kolbu kami, hati kami dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Begitu, cahaya kecintaan Nabi Muhammad. Jadikan saya termasuk orang yang bening jiwa pikirannya dan menepati janji kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan saja mawadah barangkali Abisul Muhammad 100 doanya itu, atau sebab ada yang protes juga sama kami di WA itu gitu, yang japri, ditambah saja Abisallahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyah was sakinah
bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa amin ya rabbal alamin. Ditambah itu saja atau pilih salah satu, semuanya bagus. Ala kulli hal, karena beliau ini adalah li tarekat dari Azaimiyah, cabang dari Syadiliyah ini, daripada Sidi Syekh Madi Abul Azaim. Tarekat ini, karena orang demen tarekat itu pasti modalnya sholawat. Dan beliau karena tarekatnya adalah Azaimiyah, bukan Dalailul Khairat yang dia baca Nailul Khairat namanya. Tapi intinya sama, sholawat juga. Intinya sholawat. Jadi baca aja Sal Muhammad. Sal Muhammad ini mohon maaf nggak bakal ngalamin susah jadi itu. Kami 1000%. Wong Nabi yang ngomong begini, kata Nabi, man sholla alayya kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang yang bersolawat kepadaku dalam sehari 500, karena muka kita ini demen kredit, dikredit. Habis dohor 100, asar, maghrib, isya, subuh 500. Lam yaftaqir abadan, pasti kagak ngalamin kefakiran hidup seumur-umur. Saya pengen teman-teman majelis itu tidak ngalamin susah. Nggak mau saya kawan-kawan yang ngaji itu hidupnya tambah susah, saya nggak mau. Maka karena itu, saya selalu bagi. Yang saya udah uji coba, artinya dikasih tuh udah ada buktinya, dah kita bagi. Baca aja pokoknya sallallahu alaihi Muhammad ini, bunda-bunda kita, ndak usah apa namanya itu sungkan-sungkan di majelisnya. Barangkali ada yang punya majelis, baik majelis sholawat, majelis dzikir, majelis apalah Quran, majelis apa aja, atau saudara familinya ajarin ba'da salam sholat, kakinya masih tasawuf akhir, sebelum istighfar baca sallallahu ala Muhammad 100. Jangan tinggal ini. Mau kayak apa ke model negara itu, mau krisisnya kayak apa ke, maka kita ndak bakal ngalamin kesulitan hidup. Apalagi ibu-ibu kan yang diantara yang hadir barangkali yang kerja lakinya, ibu rumah tangga. Jadi penting baca itu tuh, karena ini modal. 100 habis sholat ini modal banget. Jadi siapa yang pengen dikasih dunia, nggak ada cara. Kudu kita deketin dunia dicipta karena dia. Jadi hati kita ini supaya isinya Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad. Kalau hati kita isinya duit mulu, puyeng hidupnya. Beneran. Karena apa puyeng? Allahnya marah, kecewa sama kita. Maka kita harus diisi dengan cahaya Nabi Muhammad. Nanti kemudahan tuh banyak. Jalannya tuh banyak sekali. Beneran. Begitu. Kemudahan. Itu istrinya Yai Munahar tuh, Umi Masnah tuh. Begitu. Hanya karena saya bilang, kenapa kadang beliau datang begitu. Kalau acara-acara maulid kan beliau selalu datang dengan jamaahnya. Karena beliau bilang, manfaatnya banyak Yai begitu. Betul kata gitu. Ini kan dulu Yai Munahar itu kenapa sering main kemari? Karena ini nih minta zikir-zikir ini. Di antaranya apa rahasia ini hidup nih? Ya sallallahu Muhammad. Makanya saya ngajarinya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Karena wiridan pendek sekali. Sallallahu Muhammad ini pendek, begitu pendek. Kalau ibu sudah terbiasa yang pendek ini, pengen saya mau terlalu pendek ini mah, ibu boleh ganti dengan sholawat nariyah 100 habis sholat. Tuh kepanjangan.
Jadi bingung mau baca mau kagak gitu. Pokoknya kalau karena ini ibu-ibu gitu ya, ada kalanya ngalamin banyak ibu-ibu muda. Pokoknya dengar adzan, ibu baca. Rumusnya di situ, ibu dengar adzan nih atau udah selesai adzan, Shallallahu Muhammad 100. Karena ibu nggak sholat begitu. Pokoknya rumusnya begitu. Jangan kurang ini. Jangan kurang. Ini penting banget. Ini mau siapa aja, ibu nggak perlu orang diajak datang kemari untuk hanya minta Shallallahu Muhammad bahasa. Nggak usah. Ibu aja boleh bagiin sama orang beneran berkah. Lirboyo itu gitu dari mulai Mbak Abdul Karim, Syekh Mahrus begitu. Apa namanya? Suruhnya 1000 dalam sehari semalam. Kalau kita orang kan 1000, 3100 di luar habis sholat kalau mau. Karena habis sholat ini. Itu begitu. Dan berkat ini nih kalau saya mau dongeng. Saya ini kalau ibu punya, ada punya dalail, di dalail ada saya taruhin. Di dalail tuh ada sholawat di pembuka tuh namanya sholawat sahibul wasilah. Sholawat sahibul wasilah ada di dalail tuh, di pembukaan tuh. Begitu. Itu saya dapat berkat dikir-dikir ini dari Madinah. Sesudah itu saya ngintip-ngintip nggak dapat sholawat lagi. Begitu. Itu surat sebelum wasiat itu saya dapat dari Madinah. Saya duduk di depan itu. Begitu. Yang bunyinya as-salatu wassalamu alaika ya sayyidana Muhammad anta babullah wa lam yakun lahu babun ghairuk ma'ajazina wa qusurina inna natawassalu bika ila Allah ta'ala liyaghfirana khati'atina wa yastura uyubana wa yujiba da'watina wa yaqdiya hawaijana wa yuhassila maqasidana yuballigha muradana wa ma'aribana wa yusahila umurana fid dini wad dunya wal akhirah fa innaka anta ya Rasulullah sahibul wasilah. Ini saya duduk tuh di depan. Saya lagi bingung bagaimana rumusnya supaya di raudhah ini lama. Kata saya di hati. Ada orang nyamperin, mau di raudhah lama, begitulah. Begitu. Untungnya saya ngantongin pulpen, ngantongin buku, bacanya cepet lagi. Begitu. Habis ngajarin hilang tuh orang. Begitu. Jadi itulah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wis sallallahu Muhammad aja ibu amalin. Berkah hidupnya berkah. Jangan tinggal dah, beneran. Sebab saya berharap kawan-kawan majlis tuh jangan ngalamin kesusahan hidup untuk bisa bayarin anak sekolahnya. Ya kan yang puyeng kan begituan. Supaya tidak pusing di dalam hidup. Ini penting. Wis sallallahu Muhammad ajarin singkatnya sama dedek nih adalah mau diganti itu silakan, mau ditambah silakan. Ala kulli hal saya bilang ini Syekh nih tahu ini kawan-kawan kita baca sholawat. Begitu tandanya nyuruh baca ini. Jadi ditambahin aja silakan, mau diganti silakan. Intinya ya Allah penuhi hati kami dengan cahaya Nabi Muhammad. Begitu. Nanti hidupnya enak. Hidupnya enak. Begitu. Kalau mau jujur, kan banyak orang mondar-mandir ke Madinah, mondar-mandir ke Madinah. Tapi kalau mau kita sampaikan, tidak sedikit orang yang disamperin dari Madinah ke rumahnya. Oleh Nabi Muhammad, banyak. Makanya sholawatnya yang banyak. Sholawat aja. Nyelamatin di dunia di akhirat. Benar, nyelamatin. Sholawat aja. Jangan berhenti. Apalagi lah dalailul khairat. Itu yang namanya pesantren, pelamunan anak cucunya. Semuanya jadi kiai. Kagak ada yang gak jadi kiai. Dan karena itu udah janji juga. Orang yang baca dalail tuh ndak ada anak cucunya yang menyimpang. Gak ada. Mesti dia berhasil. Itu begitu. Lirboyo itu hebat. Dalail bacanya. Dalail. Guru sekumpul itu hebat. Bacanya dalail. Begitu. Dalail bacanya. Dalail. Wis orang yang baca sallallahu Muhammad 100. Nanti ini kita mau meninggal. Enak. Ini surgamu. Begitu. Jangan tinggal.
supaya sehat ibu, sehat dohir, sehat batin, segalanya. Ini penting, penting. Ini mah jangan ditinggal. Saya benar-benar sama kawan-kawan majelis jangan. Sayang, sayang, sayang. Ini perubahan kehidupan itu dengan sallallahu alaihi Muhammad luar biasa. Luar biasa. Perubahan kehidupan. Wis rumusnya kita nyontoh pohon kelapa. Apanya aja manfaat. Kelapa di gunung hidup, di laut hidup. Orang yang baca sallallahu Muhammad di mana aja hidup. Begitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita baca sallallahu Muhammad 100 habis sholatnya, sampai kapan? Jadi kalau ditanya sampai kapan, maka jawabannya satu, sampai kita bosen bahagia. Begitu. Saya pengennya sengsara, berhentilah. Begitu. Kalau kita udah bosen bahagia, berhenti. Gitu. Kita kira-kira pengen bahagianya sebentar apa selamanya? Pokoknya gigit sampai mati. Jangan tinggal sallallahu Muhammad. Ajarin anak mantu, encang-encingnya, babe, muanya. Jangan kagak. Beneran. Beneran. Jadi kenapa sih habis sholat salam langsung? Karena yang ngajarin kita syukur sama Allah. Sujud nih. Sholat paling tingginya ibadah Rasulullah. Jadi habis ingat Allah, ingat Rasul. Ingat Allah, ingat Rasul. Ingat Allah, ingat Rasul. Hidupnya bahagia. Nggak ada lagi dah. Kebahagiaan yang tertinggi dengan Nabi Muhammad. Itu aja. Wallahu a'lam. Boleh saja. Yang banyak aja niatnya, jangan 3, jangan. Yang banyak. Semuanya. Begitu, yang banyak. Begitu. Boleh, bagus bunda. Bagus bunda. Bagus, bagus bunda. Bagus. Yang tertinggi secara jujur, baca sholawat niatnya menjunjung tinggi perintah Allah. Karena Allahnya shollu alaihi. Ayo pada baca sholat Muhammad. Jadi baca sholawat itu udah ibadah aja. Kenapa? Karena perintah Allah. Allah perintahin. Bahkan kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tahdhibun Nufus, orang yang gak bisa bangun malam karena capek ngurusin anak cucu segala macam pegel, banyakin baca sholawat. Ini bisa menutup kekurangan dia dalam ibadah. Kekurangan, wis sholawat aja. Beneran, sholawat. Jangan tinggal, karena ini rumus banget. Enggak usah ya. Kalau saya nanti saya kasih Fatihah sampai 200, ibunya nggak mau baca lagi. Udah langsung aja. Iya langsung aja ya. Kepanjangan. Udah ikuti aja. Iya begitu. Panjang begitu. Ikuti aja. Begitu. Udah langsung aja habis salam langsung sallallahu alaihi Muhammad. Udah 100 baru doa tadi istighfar. Udah gitu aja. Udah, kalau ibu punya jamaah suka itu pelan bacanya enak. Enak. Barakah. 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 Begitu, barakah. Jadi biar jangan jenuh, jangan pusing ibu. Khususnya urusan finansial ibu. Begitu, biar enggak bingung. Biar enggak bingung. Enggak bakalan bingung hidupnya, enggak. Beneran, enggak. Jadi hati itu lega hidupnya, lega. Enggak puyeng, enggak. Beneran. Baca salam Muhammad. Enak, jangan enggak gitu. Udah ya. Alhamdulillah.
وسلام على من